Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eca Putri Julia Yolanita dengan NIM 081 911 333 052 mata kuliah manajemen industri kelas B2. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proyek dari UAS. Di sini saya membuat aplikasi Bisip. Latar belakang, kegiatan dalam melakukan titip berbelanja memang sudah menjadi kegiatan yang biasa dan menjadi kebiasaan bagi pengguna smartphone dalam berkomunikasi dengan memanfaatkan fitur chatting atau pesan singkat SMS telah banyak digunakan. Seringkali kita menemukan seseorang yang sedang bepergian dan menawarkan sebuah jasa titip di media sosial dengan fee tertentu. Hal ini sangatlah riskan bagi calon pembeli karena mereka harus mentransfer uang terlebih dahulu ke penyedia jasa titip atau mereka harus menggunakan aplikasi lain untuk proses bertransaksi. Hal ini tidaklah efektif bagi para penyedia jasa tersebut karena media sosial bukanlah tempat khusus untuk mencari sebuah jasa titip, sehingga kesempatan mereka untuk mendapatkan seorang pembeli tidaklah maksimal. Dari permasalahan tersebut, di sini saya membuat proposal ini dengan membuat aplikasi, di mana aplikasi ini yaitu untuk mengumpulkan para penyedia jasa tersebut sehingga mereka lebih terpusat dan lebih mudah untuk ditemukan. Lalu untuk analisis kebutuhan bisnis dengan kondisi Indonesia. Pemilihan fokus pemenuhan jasa titip dari traveler yang berpergian dalam luar negeri maupun luar negeri, mengikuti analisis prediksi kebutuhan pasar di masa depan dari kondisi lingkungan Indonesia saat ini. Pandemi COVID-19 belum diketahui kapan berakhirnya. Tetapi kehidupan harus tetap berjalan dengan tatanan normal baru atau new normal. Namun, budaya online dan serba praktis menjadi budaya baru bagi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia yang sudah mengedepankan budaya online dan praktis untuk memenuhi kebutuhannya akan terus menggunakan layanan jasa untuk mempermudah kegiatannya. Di sini, Bisip hadir untuk membantu memberikan layanan jasa titip luar negeri ataupun dalam negeri dengan berbagai kebutuhan pelanggan yang mengedepankan praktis, biaya jasa tidak mahal, dan layanannya yang mudah. Aplikasi Bisip ini merupakan aplikasi yang memudahkan proses pengorderan menjadi lebih mudah dan terperinci pastinya. Serta aplikasi Bisip ini dilengkapi dengan fitur chat antara pengguna sebelum melakukan proses transaksi yang tidak ada pada aplikasi Justip sebelumnya. Ini merupakan logo dari aplikasi Bisip di sini, di sebelah layar ini, dengan tagline-nya itu every product delivered to you. Nah, logo aplikasi Bisip ini dia memenuhi 6 persyaratan, di mana simple, relevan, memorable, tahan lama, unik, dan adaptif. Simple. Dia simple karena dapat dilihat pada gambar perpaduan aplikasi dan keranjang belanja dengan makna yang simple dan sesuai dengan aplikasi Bisip. Dan di sini saya hanya memadukan 4 warna, putih, kuning, coklat, dan hitam. Lalu relevan karena sesuai dengan target saya. Memorable karena logo ini mudah diingat dan juga akan berkesan. Lalu tahan lama. Logo Bisip ini akan tahan lama dan tetap efektif dalam 1-4 tahun ke depan. Lalu yang kelima ada unik. Dan dapat dilihat pada pemilihan warnanya dan desainnya. Lalu yang terakhir ada adaptif, di mana pada logo ini mudah diaplikasikan pada berbagai konteks dan relevan. Target jumlah pengguna setiap bulan. Dalam aplikasi pelayanan pencarian jasa titip dari traveler yang berpergian di dalam negeri maupun luar negeri, Bisip ini target sasarannya adalah para kalangan mahasiswa, remaja, generasi Gen Z,
dan pekerja yang tidak memiliki banyak waktu serta mengedepankan kehidupan praktis dan mudah dengan satu aplikasi. Bisnis ini memiliki kualitas pelayanan yang baik, mudah dalam penggunaannya, harga terjangkau, desainnya menarik, dan bakal up to date. Bisnis ini menawarkan berbagai promo menarik setiap bulannya, terutama pada pengguna baru yang baru saja daftar atau login. Dengan bisnis ini, pengguna dapat mencari shopper yang sedang berpergian baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Namun, untuk fokus 3 bulan pertama ini, aplikasi bisnis hanya tersedia di dalam negeri dan di luar negeri dengan target perharinya sekitar 120 pembeli. Sehingga dalam 1 bulan, kita mendapatkan 3.500 orang yang menggunakan atau memesan melalui aplikasi bisnis. Lalu analisis kebutuhan bahan baku produksi. Di sini yang pertama ada kantor, ada laptop, ada ponsel, internet, dan ada listrik. Lalu analisis kebutuhan tenaga kerja. Tenaga kerja yang pertama ada promosi. Tugas dari promosi yaitu mereview layanan aplikasi video pemasaran, review kepuasan pelanggan, dan mempromosikan aplikasi. Di sini saya hanya membutuhkan 1 orang saja. Lalu ada UI atau UX designer dengan tugas membuatkan desain interface dan prototipe-nya. Di sini saya membutuhkan 1 orang saja. Lalu tenaga kerja yang ketiga ada Android developer, tugasnya mengembangkan aplikasi untuk perangkat dengan sistem operasi Android dan memberikan perhatian khusus atas kompatibilitas aplikasi dengan beberapa versi Android dan jenis perangkatnya. Di sini saya membutuhkan 1 orang saja. Lalu yang keempat ada tester. Di sini tester hanya sebagai pencoba, jadi saya hanya membutuhkan 1 orang saja. Lalu yang selanjutnya ada admin gudang dan pengiriman. Dalam tugasnya mengirimkan pesanan ke pelanggan, mengatur stok barang, pengemasan barang, serta mengirimkan barang kirim. Di sini saya membutuhkan 1 orang. Lalu yang selanjutnya ada admin customer handling and service dengan tugas memberikan pelayanan kepada pelanggan dan menjawab segala pertanyaan terkait produk dan pembelian. Dengan jumlah 1 orang, lalu yang terakhir ada admin keuangan yang tugasnya menangani pemasukan dan pengeluaran mengenai seluruh kegiatan penjualan maupun pembelian. Di sini saya membutuhkan 1 orang saja. Lalu yang selanjutnya ada kebutuhan setup awal. Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk setup awal secara operasional dari bisnis aplikasi bisnis dalam jangka waktu selama 1 bulan, yaitu untuk kebutuhannya resource anggarannya 2 juta, VPS anggarannya 500, Google Play anggarannya 500, App Store anggarannya 1 juta, sehingga total kebutuhan setup awal itu ada 4 juta. Lalu anggaran yang dibutuhkan untuk perlengkapan bisnis dalam waktu 1 bulan. Yang pertama ada sewa kantor dengan anggaran 2 juta. Lalu yang kedua ada laptop, tidak perlu anggaran karena kebutuhan laptop ini dia siapkan mandiri oleh pekerja masing-masing. Lalu yang ketiga ada ponsel, tidak ada anggaran. Keterangan kebutuhan ponsel disiapkan mandiri oleh pekerja. Lalu yang keempat ada internet dengan anggaran 2 juta. Lalu yang terakhir ada listrik dengan anggaran 1 juta, sehingga totalnya ada 5 juta. Lalu kebutuhan biaya gaji pekerja. Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk gaji pekerja dari bisnis aplikasi bisnis dalam jangka 1 bulan adalah untuk pekerja yang pertama untuk promosi dianggarkan 4 juta untuk 1 orang. Lalu untuk UI atau UX designer dengan menganggarkan 4.500.000 untuk 1 orang. Lalu yang ketiga ada Android developer dengan anggaran 4.500.000 untuk 1 orang. Yang keempat ada tester dengan anggaran 4 juta untuk 1 orang. Yang kelima ada admin gudang dan pengiriman dengan anggaran 4.500.000 untuk 1 orang. Lalu yang kelima ada yang keenam ada admin customer dan handling and service itu 4.500.000 untuk 1 orang. Lalu yang terakhir ada admin keuangan dengan anggaran 4.500.000 untuk 1 orang, sehingga total kebutuhan biaya gaji pekerja
ada 30.500.000. Lalu, kebutuhan biaya selama belum menghasilkan pemasukan. Adapun jumlah kebutuhan anggaran yang diperlukan selama belum menghasilkan pemasukan dari bisnis ini dalam jangka waktu setahun. Untuk setup awal dianggarkan 4 juta, lalu dikalikan dengan 12, didapatkan 48 juta selama 1 tahun. Lalu untuk perlengkapan dianggarkan 5 juta, sehingga dalam setahun didapatkan 60 juta. Lalu untuk gaji bekerja dianggarkan 30 juta 500 dalam sebulan, sehingga dalam setahun didapatkan 366 juta, sehingga totalnya didapatkan 474 juta. Untuk biaya sosialisasi bisnis, anggaran yang dibutuhkan untuk sosialisasi bisnis yang menargetkan seluruh masyarakat pada tahun pertama dianggarkan sebesar 25 juta. Untuk biaya rekrutmen pegawai, sebisa mungkin kami tidak mengeluarkan biaya untuk merekrut pegawai. Lalu ada biaya sosialisasi bisnis. Pada tahun analisis pertumbuhan tahun pertama, target pendapatan kami yaitu 700 juta, 700 juta. Lalu pada tahun kedua 1 miliar, lalu pada tahun ketiga 1 miliar, 400 juta, tahun keempat 2 miliar, tahun kelima 3 miliar. Analisis pesaing dan kompetitor. Semenjak adanya COVID-19 ini, berbagai bisnis dilakukan dengan praktis menggunakan aplikasi online untuk memenuhi kebutuhan tanpa harus keluar rumah. Pada aplikasi media sosial seperti Facebook dan Instagram, seringkali dijumpai seorang shopper yang sedang berpergian dan menawarkan jasa titip pembelian barang dengan fee tertentu. Namun, terdapat masalah pada sisi buyer, yaitu mereka harus mentransfer uang terlebih dahulu. Dan untuk sisi shoppernya, yaitu media sosial bukan menjadi tempat khusus pencarian sebuah jasa titip. Sehingga dengan aplikasi bisnis ini, itu kesempatan mereka untuk mendapatkan pembeli dengan mudah. Dengan aplikasi bisnis ini, kita memperbaiki kekurangan di atas, menerapkan sistem review dan fitur chatnya. Bisnis ini akan memberikan kesan yang berbeda, dok, untuk para pelanggan dan mampu bertahan di tengah banyak kompetitor. Analisis kondisi regulasi yang menghambat. Bisnis ini akan berusaha sebaik mungkin untuk menyajikan layanan yang menjamin keamanan barang pelanggan dengan memberikan fitur chat dan review. Selain itu, progres pengerjaan bisa dipantau atau dilacak keberadaannya oleh masing-masing pelanggan melalui aplikasi. Untuk biaya total investasi, kebutuhan untuk investasi sebelum mendapatkan profit yang cukup adalah operasional sekitar 2 tahun dengan perhitungan sebagai berikut. Kebutuhan anggaran total, anggaran per tahunnya adalah 474 juta, sehingga dalam 2 tahun didapatkan 948 juta. Lalu untuk kebutuhan anggaran sosialisasinya, per tahunnya itu 225 juta, sehingga dalam 2 tahun didapatkan 50 juta. Sehingga totalnya keseluruhan itu 998 juta. Lalu untuk keuntungan investor jika bergabung, pada tahun pertama akan mendapatkan target 700 juta, tahun kedua 1 miliar, tahun ketiga tahun kedua target pendapatan 1 miliar, sehingga total keuntungannya yaitu 1 miliar 700 juta. Tahun ketiga target pendapatannya itu 1.400.000, sehingga didapatkan keuntungan tahun ketiga target pendapatannya 1 miliar 400 juta, sehingga didapatkan keuntungan 3 miliar 100 juta. Lalu pada tahun keempat didapatkan target pendapatan 2 miliar, sehingga total keuntungannya 5 miliar 100 juta. Lalu pada tahun kelima didapatkan 3 miliar, sehingga keuntungannya didapatkan 8 miliar 100 juta. Lalu untuk break even point atau BEP.
Untuk mencari BEP sendiri itu rumusnya biaya tetap dibagi harga per unit dikurangi variabel per unit. Biaya tetapnya itu ada 48 juta, harga per unitnya 60 juta, dan untuk variabel per unitnya itu 25 juta, sehingga didapatkan BEP 1,3 tahun. Jadi nanti kita akan mendapatkan keuntungan pada tahun yang kedua. Analisis kemungkinan kesalahan target. Dan error sekitar 20% jika perhitungan tersebut digunakan, keuntungan masih relatif cukup besar. Jadi dapat disimpulkan, aplikasi bisnis ini merupakan inovasi bisnis yang berkembang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kalangan mahasiswa, generasi Gen Z, pekerja yang mengedepankan sikap praktis dan mudah dengan aplikasi online. Bisnis ini mengedepankan kepuasan pelanggan dengan fitur adanya fitur review dan chat yang belum dimiliki oleh aplikasi lain sebelumnya. Bisnis ini berusaha sebaik-baiknya dalam melayani pembeli. Lalu, pada tahun kedua, investor juga sudah bisa memperoleh keuntungan dan mulai bisa mengembalikan modal awal jika modal tersebut diperoleh dari pinjaman. Jika penyertaan modal murni, maka pendapatannya akan semakin besar. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.